dijawab jujur. Nanti masing-masing pemirsa di rumah renungkan. Datang satu orang ke saya, minta dikasih wirid, minta dikasih doa. Katanya hutangnya banyak, masalahnya banyak, nggak selesai-selesai. Dan ngomong udah dikasih wirid sama sekian banyak habib sama kiai, gagal semua. Jadi ini kesempatan terakhir Habib Novel katanya. Buat saya orang ini ya kurang ajar, karena dia sudah menghina banyak habib dan kiai. Seakan-akan wiridnya habib sama kiai itu nggak benar. Nanti kalau berhasil berarti yang benar cuma Habib Novel, kurang ajar ini. Maka saya jawab, mohon maaf, kesalahan bukan pada wiridnya, tapi mungkin pada yang baca wirid. Kaget dia. Jadi saya nggak mau kasih wirid karena udah terlalu banyak wirid. Amalkan saja yang dari para habib dan kiai. Kalau kamunya bener, pasti wiridnya akan jadi sesuatu. Nggak benernya saya gimana, Bib? Nggak benernya, ya saya nggak tahu. Yang tahu cuma kamu. Yang tahu nggak benernya cuma kamu. Tapi saya coba akan bantu. Ini kegagalan yang paling fatal. Habis baterai? Belum? Oh, kalau habis bilang ya. Saya berhenti soalnya. Lanjut. Masih berapa persen Mas Eto? Baterainya? 101. Hah? 26. Oh, 26 ya kira-kira 20 menit. Jangan dicas, nggak ada perjanjian. Ini selesai perjanjian. Kita mengikuti alur langit. Ya wallahu a'lam. Tenang, ini baru mulai ceramah, aman-aman. Baru mulai ceramah. Tadi kan mukadimah, sekarang baru mulai ceramah. Ya, saya ceramahnya begini, saya pengen orang pulang manfaat gitu loh. Orang pulang berubah hidupnya jadi lebih bagus. Orang pulang menjadi lebih mengerti cara hidup. Mudah-mudahan begitu, amin. Nah, di sini saya nanya sama dia satu hal saja. Karena banyak orang itu, mohon maaf ya, punya ATM, punya kartu ATM, masih berlaku, punya saldo 2 miliar, banyak atau sedikit? Mesin ATM-nya ada duitnya, masukkan ATM-nya, tapi uangnya nggak mau keluar. Yang salah siapa? Yang mencet PIN. Kesalahan bukan pada mesin, bukan pada saldo, bukan pada kartu, tangannya. Kalau PIN-nya salah, diblokir tuh kartunya. 3 kali salah, kartunya diblokir. Akhirnya jadi masalah. Teriak-teriak dia marah. Saya ini saldo saya 2 miliar, uang saya banyak. Ngapain ngambil cuma 200.000 gak bisa? Bukan salah mesinnya, tanganmu salah, masuk neraka. Paham? Artinya apa? Dianggap kesalahan kecil, tapi buat bank itu kesalahan fatal, karena ini menyangkut kunci untuk membuka sesuatu yang besar. Walaupun kecil, diulangi 3 kali, blokir. Tegas itu Pak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melakukan yang lebih dari itu. Jangan kamu anggap sepele. Walaupun itu kelihatannya sepele, ngomong kasar ke orang tua, melotot ke orang tua, ya, membelakangi orang tua, pura-pura nggak mau dengar ucapan orang tua, Allah katakan pada jagat raya, blokir kehidupannya. Ada repot, diblokir sama Allah Ta'ala ya. Punya duit gak bisa menikmati, punya istri cantik gak bisa merasakan, punya anak lucu gak bisa melihat lucunya, punya teman banyak gak merasa nyaman dengan teman-temannya. Masya Allah, diblokir sama Allah Ta'ala. Mau hidup kita seperti itu? Gak mau. Maka saya pertama kali, siapapun yang menghadap ke saya bentuknya WhatsApp atau apapun, selalu saya ngomong perbaiki hubungan sama orang tua. Maka saya nanya sama bapak tadi, maaf Pak, ayahnya masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal. Ibunya masih hidup atau udah meninggal? Masih hidup. Kapan terakhir kali datang ke ibu? Setahun yang lalu. Ibunya di mana? Di desa seberang. Lah bapak tinggal di mana? Luar pulau. Lah ibunya di luar pulau. Jadi bapak bisa nyeberang ke luar pulau,
keliling ke tanah Jawa hanya untuk cari biar hutangnya lunas, rezekinya lancar, ninggalkan orang tua dan tidak mendatangi orang tua dan menganggap doanya Habib dan Kiai lebih hebat dari doa orang tuamu. Begitu. Iya, keliru. Sekarang juga pulang. Pulang kemana, Beb? Pulang sana. Ke rumah orang tuamu, cari orang tuamu, cium kakinya, cium keningnya, minta maaf padanya, minta ampun sama Allah Ta'ala, suruh orang tua angkat tangan, doakan kamu, selesai semua urusan hidupmu. Kadang-kadang ini enggak anak-anak muda nih, ini pelaku-pelaku semua nih. Termasuk saya, kan lebih baik kita kan menyalahkan diri kita sendiri daripada orang lain. Masya Allah, kalau dipanggil sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz langsung lari terkobok-kobok. Habib, ya. Dipanggil sama ibunya, Fulan, ntar lu, Fulan, bentar, lagi capek. Fulan, sama sih. Fulan, ibu, tahu nggak anaknya lagi capek? Masya Allah, anak model begini, kalau negara mengizinkan, kalau ada hukum yang membenarkan, saya akan ambil ulat-ulat, saya jadikan itu lembut yang seperti dibuat apa ini? Sambal ya. Tapi kan nggak boleh. Kita nggak boleh yang seperti itu. Kenapa? Ini anak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Masya Allah, Habib Novel turun dari mobil, buka pintu susah. Tapi kalau bapak ibu mau turun dari mobil, kamu sanggup? Baca-baca nggak jelas. Ayah ibunya turun dari mobil, orang nanya sama itu, ayah saya. Nggak dikejar ayah, nggak dicium tangannya, nggak dicium keningnya, nggak pengen dapat barokahnya. Habib Kiai Ustadz betul, Habib Kiai Ustadz ulama, orang soleh, ada berkahnya. Tapi berkah orang tua kita itu mudah di depan mata dan pasti. Kenapa itu nggak kita cari? Jelas semuanya? Ini kok jadi diam semua kenapa? Pelaku semua. Ya nggak apa-apa loh, kita ini lebih baik sadar di majelis pada nggak sadar, betul ya? Well, namanya juga manusia kan wajar kalau lupa, karena setan urusan bakti sama orang tua itu setannya kelasnya pangkatnya tinggi-tinggi, ahli semua. Jangan lihat orang tuamu bodoh, orang tuamu bodoh, itu Habib pintar, hormati Habib, orang tua nggak usah kamu hormati. Ini setan ini setan. Jangan lihat orang tuamu wah nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji. Jangan minta doa sama orang tua, sholat aja nggak pernah. Jangan minta doa sama orang tua, tuh minta doa sama Kiai Habib, tuh ahli ngaji, ahli baca Al-Quran, ahli dakwah. Minta doa sama Habib, sama Kiai. Orang kamu nggak usah diminta doa. Memang betul minta doa sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz, sama guru ngaji, sama marbot, betul, bagus. Tapi kalau dikatakan jangan minta doa sama orang tuamu, ini setan yang ngomong seperti itu. Kenapa? Karena Rasul menyatakan dalam sebuah riwayat yang saya dengar langsung dari Habib Salim Asyadili rahimahullah, doanya orang tua khusus untuk anaknya, wa in kana kafiran, meskipun orang tuanya itu kafir, gak iman sama Allah Ta'ala, kalau orang tua itu doa minta untuk anaknya, diterima langsung oleh Allah Ta'ala, kabul. Langit ini punya sistem. Nah ini saya mau jelaskan, mumpung ada wakil bupati ini sih. Kira-kira Pak, mohon maaf Pak, mau masuk ke kantor Bapak itu bisa langsung masuk atau ada screeningnya dulu? Satpam misalnya ditanya KTP-nya, keperluannya apa, ada ya? Kalau misalnya mau masuk kantor, misal ketika pandemi, mau masuk kantor nggak pakai masker boleh nggak? Nggak boleh kan ya, orang yang ganteng, orangnya pinter, pangkatnya tinggi, nggak pakai masker, peraturan nggak boleh pakai masker dulu, betul seperti itu ya. Langit juga sama. Doa ini kalau mau naik ke langit, langit pertama ada peraturan, langit kedua ada peraturan, langit ketiga ada peraturan. Begitu masuk langit pertama, peraturan yang paling standar. Kalau tadi masuk ruangan tertutup harus pakai masker ya, ruangan tertutup. Peraturan langit yang paling standar adalah yang berdoa itu makanannya ada yang haram atau tidak, pakaiannya ada yang haram atau tidak. Begitu dicek dia tadi makan yang haram,
kebalikan. Yang berdoa ini mutuskan silaturahim tidak, mutuskan tali silaturahim, nggak boleh masuk. Jadi kira-kira mau lolos langit pertama mudah atau susah ini? Susah. Penjagaannya begitu ketat, screeningnya luar biasa. Tapi Allah bilang lewat lisan Nabi Muhammad SAW, khusus orang tua mendoakan anaknya, langit disuruh buka pintunya. Doa orang tua lewat, matikan semua sistem pengamanan langit. Klik, mati. Walaupun yang doa kafir, walaupun yang doa ini memutuskan tali silaturahim, walaupun yang doa ini ahli maksiat, walaupun yang doa ini pakainya haram, makanannya haram, kalau itu mendoakan anaknya, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, doa saya di screening sama langit. Habib Novel tadi makan haram enggak? Oh, nggak sengaja tadi makan di pinggir jalan itu ada kecampuran yang haram, ya udah, doa saya diblokir. Doa saya diblokir. Nah, yang nggak diblokir siapa pasti diterima. Doanya orang tua. Lantas seharusnya bagaimana? Mintalah tiap hari doa pada orang tua terlebih dahulu sebelum kamu minta doa dari siapapun. Karena itulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, muallif Maulid Simtud Durar. Kalau kita baca Maulid Habsyi Simtud Durar, maka pengarangnya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi itu adalah adiknya Habib Husain. Habib Husain itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Khalid Al-Bangkalani dan para ulama yang ada di negeri yang kita cintai ini. Habib Ali Al-Habsyi itu dari kecil kalau baca manakibnya para wali, ada wali yang bisa jalan di atas air, ada wali yang bisa ini, ada wali bisa sholat sunnah sekian, ada wali bisa ke Mekah selangkah dan lain sebagainya. Selalu ngomong sama ibunya, Bu, tolong doakan anakmu Ali Habsyi jadi seperti itu. Ibunya angkat tangan, ya Allah, berilah anakku Ali Habsyi engkau berikan pada wali itu, amin. Anaknya mengamin. Hasilnya Habib Ali jadi wali kutub yang pangkatnya luar biasa, dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang cek kapan terakhir kali antum minta doa dari orang tua. Padahal tiap hari ketemu ya. Betul? Betul lah? Tiap hari ketemu, tapi nggak minta doa. Begitu ketemu Habib Novel tadi ada yang bawa bayi, B, doakan, B, pegang kepalanya biar berkah anaknya, B, Masya Allah, B, doakan saya, B, doakan saya. Bagus, bukan nggak bagus, karena doa saya malam hari ini pasti diterima Allah Ta'ala. Sekarang lah ya, kalau besok Allah wa'alam. Kenapa begitu? Karena ada jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doaul musafir mustajab. Doanya musafir mustajab, nggak pakai syarat. Pokoknya musafir taat sama Allah Ta'ala, musafir yang baik, doanya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi ini saya diterima doa saya sebagai musafir. Tapi kalau orang tua ini nggak pakai kondisi, pokoknya orang tua modelnya seperti apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Orang tua. Makanya ini Masya Allah, almarhumah punya anak-anak yang berbakti. Oh, dengan serius kok buat haulnya, dengan serius buat haulnya. Bahkan ada yang ngomongin ke saya, Habib, kelihatannya tuan rumahnya pengen nanti Habib ziarahin ibunya. Sampai semangatnya gitu ya, semangatnya gitu, pengen. Nah ini sekarang kok banyak anak yang abe sama orang tuanya, abe sama orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya, alhamdulillah kurang 10% lagi habis baterainya. Coba dicek. Oh 15, ada tambahan 5%. Ya sisakan 5% nanti ya buat saya WA gitu. Buat nanti saya kalau mau lihat lokasi ya, lihat lokasi. Karena saya nggak bawa. Oh ada powerbank? Oh aman alhamdulillah. Ada powerbank. Saya nggak lihat ada powerbank. Lumayan tuh 84% powerbanknya ya, banyak ya. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan yang di sini, mau saya tambahin dikit nggak? Dikit aja. Maaf ya, ini ceramahnya anak SD, SD. Tapi nggak mungkin jadi wali kalau nggak bekti sama orang tua. Nggak mungkin bahagia dunia akhirat kalau nggak bekti sama orang tua.
Begitu ada anak itu nyakitin orang tua, celakanya di dunia Allah tampakkan sebelum di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Nah, berikutnya, selain doanya orang tua, ini saya mau kasih contoh bab doanya orang tua. Saya ini kan sering share ya. Saya beli tanah harga 7,7 M, nggak punya duit. Beli tanah harga 5 M, nggak punya duit. Beli tanah harga 6,6 M, nggak punya duit. Beli tanah bangun majelis, beli tanah bangun majelis, nggak punya duit. Alhamdulillah sampai hari ini selesai dan lunas. Yang terakhir saya beli utang setahun, setahun baru utang kemarin, alhamdulillah belum lunas. Iya, utang setahun 4,4 M, tapi saya bangun. Kenapa begitu? Emang saya punya perusahaan? Alhamdulillah enggak. Repot dong punya perusahaan, gaji karyawan, mikir pusing ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah enggak. Emang saya punya usaha besar? Alhamdulillah biasa-biasa saja. Nulis buku, terjemahkan, cetak, jual. Ya, buat kopiah semampunya dijual. Usaha, bergerak. Tapi kenapa saya berani melakukan semua itu? Karena saya alhamdulillah punya orang tua yang luar biasa. Ayah saya almarhum sudah meninggal, tapi punya sesuatu yang luar biasa buat saya. Ibu saya semoga panjang umur, fituatina sehat walafiat. Bayangkan anaknya ini, saya anak nggak punya duit, ngomong ke ibu pagi itu ya, Mama, ini tanah di belakang mau dijual 7,7 M. Santri nggak punya asrama putra, nggak ada bangunannya, butuh untuk santri weekend. Dibeli boleh enggak? Jawaban ibu saya, beli, insya Allah nanti kamu dapat 10 M. Saya tinggal amin. Ini loh, kalau ibunya itu paham agama. Coba kalau ibunya nggak paham agama, anaknya juga nggak paham agama. Masya Allah, ibunya akan ngomong sama anaknya, mikir, duitnya terkondi, kamu mau bayar dari mana? Gaji cuma 1 juta, mau beli 7,7 M, duitnya dari mana? Jangan ngomong aneh-aneh. Ini ibu gak beres. Tapi alhamdulillah ibu saya beres. Beli, nanti dapat 10 M. Masya Allah. Pas hari ulang tahun saya, ibu saya datang ya ke belakang, tiba-tiba ke belakang ke rumah itu, kan rumah saya di bagian belakang, ibu saya di depan. Ke belakang bawa balon. Bawa apa? Balon. Balonnya itu ditulisi, ya, ada 10 balon. Satu balon ditulisi 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Terus ibu saya ngasih tahu, nih, udah tak lunaskan 10 miliar. Untungnya anaknya juga waras. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, lunas. Teman saya yang lihat dia, lunas ketondi. Balon. Balon. Itu namanya doa yang ditunjukkan dengan kesungguhan, hasilnya nggak sampai setahun lunas 7,7, selesai dibangun, dan yang itu selesai nggak punya hutang. Saya pernah digoda setan, mau suntuk gara-gara mikir gaji karyawan tukang yang bayar, yang kerja bangunan. Setiap Sabtu harus gaji 30 juta, malam Sabtu pengajian nggak punya duit. Duduk termenung diam sebentar sebelum ngajar. Ayah saya lihat saya senyum. Tapi namanya bapak itu ya, almarhum, namanya bapak kan dia paham hatinya anak. Maka langsung ngomong, dak usah kau pikiri. Ya saya jawab, mikir apa? Nggak ada yang dipikirin. Gengsi dong. Mikir apa? Nggak ada yang dipikirin. Ayah saya mengucapkan satu kalimat, jangan pernah bingung, yang yakin sama Allah Ta'ala. Karena bapakmu tiap malam gak pernah tidur, khusus doakan kamu. Langsung siap. Gak pernah saya bingung ngurusin dunia. Kenapa? Punya orang tua yang fokus doakan anaknya. Bukan mengandalkan, kamu harus usaha ini, kamu harus begini. Gak pernah. Ibu, bapak saya sampai hari ini gak pernah mengajarkan saya cari duit. Saya diajarkan yakin sama Allah. Kamu punya bapak, punya ibu, doa sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena usaha nggak usah diajarkan. Namanya manusia hidup ya harus berusaha. Nggak perlu diajarkan. Tapi doa itu harus diajarkan. Bakti sama orang tua harus diajarkan. Jelas semuanya? Jelas? Nah, terakhir penting.
Pertanyaan standar saya di setiap pengajian kalau saya ingat, kapan terakhir kali cium kening orang tua? Lebaran. Lebaran. Rata-rata ketika saya tanya begini banyak yang diem. Lama nggak jawab, diem tuh, termenung. Tapi coba yang sudah menikah, coba lihat tuh, mencium pasangannya, Masya Allah, hampir tiap hari cium pasangannya. Bahkan istri kalau nggak dicium protes ya, gitu ya, minta dicium, protes. Ya suami kalau nggak dicium tangannya, protes. Tapi bapak ibunya nggak dicium keningnya, nggak dicium tangannya, nunggu setahun. Apa yang begini namanya anak? Menurut ya anak. Kalau kata orang Jawa, menurut ya anak. Seperti itu anak, itu anak. Nyium tangan orang tuanya nunggu setahun, cium kening orang tuanya nunggu setahun. Sampai naudzubillah min dzalik, ada yang cium kening orang tuanya nunggu kalau udah meninggal dunia. Udah terbujur jadi jenazah kaku, baru kemudian didatangi, diciumi pipinya, diciumi keningnya, sambil tangis mengatakan, ibu nangis. Ya, ibunya jawab dengan tegas untuk gak kedengaran, terlambat nak, terlambat nak. Kenapa baru sekarang dicium? Aneh. Pria yang baru kamu kenal, wanita yang baru kamu kenal, yang kamu menikah sah dengannya, kamu siap menciuminya setiap saat. Ibu yang melahirkan kamu siap nyawanya dipertaruhkan untuk kamu. Ayah yang berjuang untuk dirimu, kenapa kau enggan mencium keningnya dan tubuhnya? Naudzubillah min dzalik. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW, tiap hari tidak akan pergi kemanapun sebelum mengetuk pintu rumah ibunya dan mencium kening ibunya. Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, putri Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ayah Fatimah Zahra, tiap hari ketemu Rasulullah mencium kening Fatimah, Fatimah mencium kening Nabi Muhammad SAW. Sekarang mana anak yang diajari cium kening bapakmu? Mana anak yang kemudian mendekat orang tuanya, permisi ayah mau cium ke kening? Terasa canggung, canggung. Kenapa? Karena kurang diajarkan, dan sekarang pilihnya pelajaran yang berat-berat. Duha 8 rakaat, tahajud 20 rakaat, puasa Senin Kamis, puasa Daud. Cium kening nggak pernah diajarkan, cium tangan nggak pernah diajarkan, bagi duit untuk orang tua nggak pernah diajarkan. Bahkan ketika orang tua yang minta duit dianggap mata duitan. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, 1 jam 10 menit udah saya bicara. 13. Beda tipis toh. 1 jam 13 menit. Udah ya. 3. Habis ini saya nyetir ke Solo. 3. Saya sopir dulu saya nggak mau disopirin. Yang sukanya nyopir sendiri. Kenapa? Karena disupirin pusing. Rem, kurang kecepatan, awas kanan kiri. Ya lebih baik saya ganti supirnya, saya supirin sendiri. Dan begitu saya nyupir, ada lagu indah saudara-saudara di kanan saya, di kiri saya, di belakang saya suara ngorok bersautan. Saking takutnya, daripada melek disupiri Habib Nobel, lebih baik merem. Sesama orang bisa nyupir memang takut kalau disupirin orang lain. Nah itu pesan saya ya. Jadi hikmahnya hal itu ini, doa anak untuk orang tua. Doakan, semakin banyak kita mendoakan, semakin banyak barokahnya. Terakhir, saya kasih satu amalan, jangan pernah ditinggalkan. 2 doa ini selepas sholat. Ya selepas sholat. Mau doa A sampai Z, monggo silakan. Tapi yang 2 ini jangan pernah tinggalkan. Yang pertama, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena dalam hadis disebutkan Allah tak akan pernah menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mendoakan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa? Doa ini merupakan bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anak, tanggung jawab seorang suami kepada istri,
tanggung jawab seorang ibu kepada anak, dan rasa cinta seorang istri kepada suami. Karena Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah jadikanlah pasangan hidup kami, anak keturunan kami qurrata ayun. Kalau dilihat buat senang hati, kalau dilihat hati tentrem. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami semua imamnya, pemimpinnya, orang-orang yang bertakwa. Kelihatannya sepele, tapi praktekkan dalam hidup. Berikan hidupmu untuk orang tuamu, maka Allah akan berikan kehidupan kepadamu. Kalau kita tinggalkan orang tua kita, maka kematian itu sudah ada pada diri kita. Gak akan bisa merasakan apapun. Saya ngomong begini bukan untuk siapapun. Saya ngomong begini adalah untuk menasehati diri saya sendiri, agar saya selalu ingat kalau saya punya orang tua, harus saya hormati, harus saya junjung. Maka untuk mas-mas yang belum menikah, menikah, kalau yang sudah mengalami yang seperti ini ya sabar. Yang belum menikah, nanti kalau ada perempuan yang kamu nikah, kamu beri syarat satu saja dengan kalimat, mohon maaf ya dik, sampai kapanpun kamu tidak akan kuutamakan melebihi orang tuaku. Kalau dia menjawab, wah gak bisa, cari perempuan banyak, tinggalkan wanita model seperti itu. Kenapa? Belum jadi apa-apa sudah mau menggantikan orang tua kita. No way, gak bisa. Tapi kalau perempuan yang baik, wanita yang baik akan mengatakan, siap kekasihku, aku akan bersamamu mengabdi kepada orang tua. Bahagiakan orang tua kita, maka bahagia hidup kita. Masya Allah. Inilah yang saya bilang, cara menggapai hal-hal yang besar denganmu mudah. Cium kening, cium tangan, doakan, senangkan, belikan kesukaannya, roti, pisang goreng, belanggrek, durian tadi itu ya. Kalau senang, maka itu pahalanya luar biasa. Super terakhir, saya jadi penceramah, pengajar, ya ngurusin majelis, punya channel YouTube, subscribernya ya alhamdulillah lumayan. Itu gara-gara dilarang kuliah sama ibu saya. Saya ini dulu sekolah alhamdulillah pinter, juara di SMA negeri, tanya sama guru saya itu. Saya di SMA negeri itu buat belajar kelompok, dan saya juga ikut bimbingan tes. Kalau di tempat bimbingan tes gurunya nggak datang, saya yang ngajar. Bahkan besoknya saya ngasih tahu guru-gurunya, saya ketemu rumus baru, jalan pintas yang lebih cepat gitu ya. Tapi begitu saya mau ujian, tiba-tiba ibu saya ngomong, kamu tidak boleh kuliah keluar kota. Padahal saya pengen ke ITB sama ITS, karena saya pengen ahli informatika dan teknik komputer. Tapi nggak boleh sama ibu saya pergi jauh-jauh, harus di dalam kota. Maka langsung saya iyakan, oke, siap. Belajar 3 tahun, dan 3 tahun sebelumnya SMA, SMP, SD terasa sia-sia, karena cita-cita saya mau jadi ahli komputer, informatika maupun teknik komputer. Tapi sami'na wa ta'na, apa kata ibu saya? Siap, sedikoh dawuh, laksanakan. Maka hasilnya adalah alhamdulillah, saya menceramain ahli komputer, menceramain ahli ini, menceramain ahli itu, dan saya juga ahli komputer. Saya pandai juga membuat sesuatu. Alhamdulillah, hidup saya nikmatnya luar biasa. Gara-gara apa? Nurut sama yang namanya ibunda tercinta. Maka jangan cari bahagia dengan cara susah kalau yang mudah ada di hadapan mata. Jangan cari surga yang jauh kalau yang dekat ada di dalam rumah. Kenapa kita susah bahagia? Karena kita lupa bahagia itu bersama orang tua. Mudah-mudahan sedikit barokah manfaat. Mumpung saya ini doanya kabul, maka saya juga mau doa. Ya mau doa. Boleh atau nggak boleh? Setelah nanti selesai doa, ya saya mau ke dalam, tolong nggak usah berjabat tangan, pakai jabat hati saja. Pulang niat jabat orang tuamu. Kalau udah meninggal orang tuanya, datangi makamnya besok hari Jumat, ziarahin ya hari Jumat. Cium tuh orang tuamu, minta sama Allah Ta'ala, tawassul dengan orang tuamu, senangkan kerabat orang tuamu, paman, bibimu, kakaknya, adiknya orang tua, senangkan semua. Maka itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan bahagia dunia akhirat. Kenapa jangan jabat tangan? Karena tangan saya akan segera menyandar durian insya Allah.
jangan ganggu saya. Ya, saya mau menikmati dunia. Nasihat saya untuk dimanapun. Kemarin ada teman saya ngomong, keponakan saya ngomong begini, wah itu kalau mengeluarkan duit banyak nangis, tidak punya duit nangis. Saya jawab, jangan pernah membiarkan dunia membuatmu menangis. Kalau emang dunia itu menghimpit dan mengajarmu, tertawakan saja dia. Jadi nanti kalau kamu nggak punya duit, ketawa saja. Ya, pulang ke rumah ketawa-ketawa, istrinya paham, nggak punya duit. Kenapa? Diajari Habib Novel, tertawakan dunia. Jangan mau dibuat susah sama dunia. Makanya ibu-ibu, nanti kalau suaminya ganyang, suaminya memang ruwet, ketawa-ketawa saja. Ditanya sama orang, kenapa? Bujur ruwet. Kok nggak nangis? Kata Habib Novel, jangan menangis karena dunia. Tertawakan dunia. Sampai akhirnya dunianya nggak mau buat kamu nangis lagi. Kenapa? Setiap mau dibuat nangis, kamu tertawa. Akhirnya dunianya menyerah. Model yang seperti ini jangan dikerjain lagi. Udah, daripada kita banyak rugi nanti, kata para setan. Terima kasih. Saya mau ngasih satu nasihat buat semuanya, tolong diamalkan ya. Nah, pulang dari sini segera dalam hati niat minta maaf sama orang tua. Minta maaf sama orang tua, niat. Kemudian sungguh-sungguh berikan sesuatu yang menyenangkan orang tua kita. Niat, saya mau menyenangkan orang tua saya. Saya itu dulu paling gak suka mobil warna merah. Paling gak suka mobil warna merah. Tapi hari ini saya jadi suka mobil warna merah. Karena ibu saya bilang, aku senang mobil apa? Aneh itu. Saya nggak suka warna merah, jadi suka warna merah. Karena suka mobil itu hitam, putih, kelihatan gagah. Kalau merah itu ya cantik, tapi saya kurang suka. Tapi begitu ibu saya bilang, suka senyabang, saya senangnya warna merah luar biasa. Alhamdulillah kalau lihat karpet merah, lihat bungkusan warna merah, ya itu warna merah itu langsung kelihatan ibu saya. Apalagi itu kopiah merah. Langsung kelihatan ibu, saya senangnya luar biasa.